Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu topik, tantangan ketiga untuk kristolog atau mantan Kristen di seluruh dunia. Tunjukkan Nabi yang seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ulasan kali ini sudah masuk kepada tantangan yang ketiga. Saya berharap dan mendorong Bapak Ibu Saudara berkenan untuk menyaksikan baik itu tantangan pertama maupun tantangan kedua, sehingga mendapatkan pemahaman yang utuh dan lengkap tentang topik bahasan ini. Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan ulasan terkait dengan topik ini, saya rindu terlebih dahulu memuji Tuhan. Hanya Kau Yesus, penolong yang setia, yang selalu memberi pertolongan. Hanya Kau Yesus, pengharapanku, ku pasrahkan seluruh hidupku. Hanya Kau Yesus, kekuatanku, yang selalu memberi kemenangan. Hanya Kau Yesus, penghiburanku, yang selalu memberi kedamaian. Sebab itu ku puji Engkau, ku sembah Engkau dengan segenap hatiku. Yesus tujuan hidupku, harta dan bagianku. Hanya Yesus segalanya bagiku. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tadi lagu pujian dengan judul Hanya Kau Yesus. Lagu ini merupakan ciptaan saya. Saya berharap dan berdoa kiranya dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Intisari dari lagu ini adalah bagaimana Yesus itu segalanya bagi kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ulasan dengan judul tantangan ketiga untuk kristolog atau mantan Kristen di seluruh dunia. Tunjukkan Nabi yang seperti Yesus. Sebelumnya, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Yang ketiga, temukan dan tunjukkan kepada kami seorang nabi yang dapat berpuasa 40 hari, tidak makan, dan selama berpuasa 40 hari ia dicobai oleh iblis, tetapi ia tidak berdosa, tidak tergoda dengan cobaan itu. Bahkan iblis sang penggoda itu kalah. Ia menang atas segala godaan iblis tentang segala hal-hal duniawi. Ia menang atas hawa nafsu dan kenyamanan dunia. Ia menang atas kekuasaan dan keangkuhan duniawi. Temukan dan tunjukkan kepada kami
nabi yang seperti itu selain Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak dan mendengarkan ulasan singkat dan praktis yang merupakan tantangan ketiga untuk kristolog atau mantan Kristen di seluruh dunia, mampu menunjukkan sosok atau pribadi seorang nabi yang lebih hebat atau sehebat Yesus Kristus. Bagi siapapun yang mengaku diri sebagai kristolog atau mantan Kristen, yang suka mengutip-ngutip ayat firman Tuhan, yang suka mengkritisi doktrin ajaran kekristenan, meskipun Anda bukan lagi sebagai seorang Kristen, tapi sudah beralih kepada keyakinan lain, silakan kiranya berkenan untuk menjawab tantangan ini. Apakah Anda sebagai kristolog atau mantan Kristen berani menunjukkan data atau bukti? Adakah seorang nabi yang pernah hidup dalam sejarah kemanusiaan sehebat Yesus? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saudara kita Erben Channel mengatakan, temukan dan tunjukkan kepada kami seorang nabi yang dapat berpuasa 40 hari tidak makan, dan saat dicobai selama 40 hari oleh iblis, ia tidak berdosa. Bahkan iblis sang penggoda kalah. Yesus menang atas segala godaan iblis tentang segala hal-hal duniawi. Yesus menang atas hawa nafsu dan kenyamanan duniawi. Yesus menang atas kekuasaan dan keangkuhan duniawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kita mungkin akan berkata, Pak Pendeta, ada dong yang pernah naik ke gunung menerima 2 loh batu bernama Musa. Itu kan 40 hari 40 malam juga. Berarti ada dong. Ya, saya setuju sependapat dalam konteks batasan tertentu. Tetapi jangan lupa, Musa sebagai seorang pemimpin besar yang membawa eksodus keluar bangsa Israel dari penindasan dan perbudakan Firaun di Mesir. Dia adalah seorang yang memang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tapi akhirnya Musa tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Tuhan masuk ke tanah Kanaan karena sebuah kesalahan, di mana Musa diperintahkan Tuhan, katakan kepada gunung batu itu, maka gunung batu itu akan mengeluarkan air. Maka dengan sebuah kemarahan oleh karena sikap dari bangsa Israel yang suka memberontak, tegar tengkuk dan keras kepala, Musa pun barangkali membayangkan atau mengingat pengalaman pertama. Memang Tuhan berkata, pukulkan tongkatmu kepada batu yang keras, maka air akan keluar daripadanya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, Musa karena didasari dengan emosi dan kemarahan, dia justru memukul gunung batu itu, bukan berkata kepada gunung batu itu. Memang di perintah yang pertama Tuhan berkata, pukulkan tongkatmu kepada gunung batu itu, maka air akan keluar daripadanya. Tetapi yang kedua, yang merupakan kecerobohan, kelalaian yang didasari dengan emosi dan kemarahan atas sikap tegar tengkuk bangsa Israel, Musa pun salah menerapkan firman Tuhan dengan dia memukulkan tongkatnya ke gunung batu yang keras. Padahal Tuhan berkata, katakan kepada gunung batu itu, maka air akan keluar daripadanya. Tapi Musa tidak tepat, tidak persis, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka Tuhan pun berkata,
Karena engkau tidak percaya kepadaku dan engkau melanggar kekudusanku, maka aku tidak akan mengizinkan engkau masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Memang dalam konteks 40 hari 40 malam, Musa ada di gunung itu untuk menerima 2 loh batu. Yes, tapi Musa mengalami kegagalan dalam hal tertentu, seperti yang sudah saya katakan tadi. Dan tentunya para kristolog atau mantan Kristen perlu saya sampaikan, sekalipun ada kemiripan, kalaupun tidak sempurna, itu konteks kekristenan. Saya membuat tantangan ini bersama dengan Urban Channel supaya saudara sebagai kristolog atau mantan Kristen tunjukkan sosok yang begitu mulia, begitu agung, tidak menuruti hawa nafsu, tidak menuruti kekuasaan, keangkuhan keduniawian, tidak menuruti segala bujukan rayuan iblis, tapi justru Yesus menang, iblis kalah. Tunjukkan adakah yang seperti itu. Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bersama Yesus itu seringkali dicobai oleh iblis. Bukan oleh setan, kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat, tapi langsung mbahnya yang datang, yang menguji, mencobai, menjebak Yesus supaya berbelok dari kehendak dan rencana Bapa. Iblis langsung yang datang. Ketika Yesus ada di padang gurun, seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di sini ditunjukkan ada 3 jenis pencobaan. Baik itu yang pertama di padang gurun, yang kedua di bubungan bait Allah, yang ketiga di sebuah gunung yang sangat tinggi. Saudara dikasihi Tuhan, iblis berupaya sedemikian rupa untuk membelokkan Yesus dari rencana Bapa, dari kehendak Bapa mengutus ke tengah-tengah dunia. Iblis mempengaruhi Yesus dengan cara yang sangat jitu, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus telah berpuasa 40 hari 40 malam, maka iblis pun datang untuk mencobainya dengan berkata, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus pun menjawabnya dengan sangat telak melalui mengutip bagian firman Tuhan. Yesus pun menjawab dengan berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dalam hal ini, iblis kalah telak. Sekalipun Yesus dalam posisi sangat lapar, tapi Yesus tetap menolak dengan tegas, tanpa kompromi sedikit pun, tawaran dari iblis. Meskipun Yesus sanggup mengubah batu menjadi roti, tapi Yesus tidak melakukan itu karena konteksnya. Di situ iblis ingin menjebak Yesus supaya tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh iblis. Yang kedua, iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah dengan kembali berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, malaikat-malaikat akan menatang engkau, sehingga kakimu tidak akan terantuk kepada batu." Tapi Yesus menjawab dengan sangat tegas. Di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis mengutip firman Tuhan dengan konteks yang salah. Tapi Yesus menjawabnya juga dengan mengutip firman Tuhan. Dan iblis dalam konteks ini begitu sempurna telak kekalahannya. Saudara dikasihi Tuhan, kemudian iblis pun membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis,
Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, dalam konteks ini pun iblis kalah telak karena Yesus kembali mengutip firman. Dan iblis pun akhirnya meninggalkan Yesus. Artinya, sampai 3 kali dicobai, iblis kalah dengan telak. Dicobai dalam kebutuhan fisik, batu menjadi roti. Dicobai dalam kebutuhan jiwa. Bagaimana kalau Yesus sampai terbang turun dari hubungan bait Allah ke bawah, maka Dia akan dikagumi dan digandrungi oleh banyak orang, seperti sekarang film Superman atau superhero. Hebat sekali. Orang akan berdecak kagum, takjub, dan bangga. Tapi Yesus tidak mau melakukannya. Bahkan bukan hanya itu. Iblis juga menawarkan supaya Yesus menyembah iblis dengan tawaran yang sangat memukau dan menarik, serta mengaku-ngaku sebagai pemiliknya. Seluruh dunia dengan segala kemegahannya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, iblis mengundurkan diri. Iblis meninggalkan Yesus karena iblis kalah telak, tidak berdaya, tidak mampu berhadapan dengan Yesus. Sekalipun banyak tawaran-tawaran yang nikmat, menarik, yang akan memuaskan hawa nafsu, kenyamanan dunia, kekuasaan dan keangkuhan dunia, semuanya ditawarkan iblis. Tapi Yesus menolak dengan tegas. Pertanyaan saya, adakah sosok nabi yang pernah hidup di dunia ini yang sesuci, seagung, semulia ini, di mana Yesus telah menang atas iblis tanpa ada kompromi seujung rambut pun? Bahkan kalau kita lihat nanti dalam kitab Filipi, ketaatannya sempurna sampai Dia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi taat sampai taat mati di kayu salib. Dia taat dalam menjalankan kehendak Bapa dengan sempurna, bukan demi dirinya, tapi demi saudara dan saya, demi kita semua yang telah jatuh ke dalam perbudakan dan perhambaan dosa. Yesus rela dalam posisi keadaan terkutuk untuk menarik kepada dirinya tanggungan kutuk dari manusia lewat kerelaannya mati dalam keadaan disalib. Semua itu Dia lakukan oleh karena cinta kasihnya kepada saudara dan saya, termasuk juga sebetulnya kepada orang-orang mengaku diri sebagai kristolog atau mantan Kristen dimanapun berada. Tuhan Yesus juga mati bagimu, menunjukkan cinta kasihnya bagimu. Tetapi engkau justru seringkali merendahkan eksistensi keberadaan dari Yesus sendiri. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kepada saudara-saudaraku, para kristolog mantan Kristen di seluruh dunia, tolong tunjukkan kepada kami dalam bentuk tantangan, kiranya ada yang meresponi, menanggapi, adakah nabi yang sehebat Yesus yang pernah hidup dalam sejarah kemanusiaan? Silahkan dijawab masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.